Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat semua, dan jika ingin keluar rumah patuhi protokol kesehatan yang ada, menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu bab pertama yang akan kita bahas tentang teks berita. Nah, jadi kita langsung saja ya, dari mulai pengertiannya terlebih dahulu. Teks berita adalah teks yang berisikan hal-hal yang mengulas tentang peristiwa yang terjadi di dunia, kemudian disebarluaskan melalui media-media seperti internet, televisi, radio, situs web, dan media lainnya. Nah, bukan hanya itu saja, jadi teks berita juga berisi fakta, akan tetapi tidak semua fakta yang dijadikan berita. Jadi ada juga bumbu-bumbu pemanis tentang berita tersebut. Nah, tentunya teks berita ini bersifat aktual atau yang terbaru. Nah, setelah pengertiannya, kita akan membahas tentang unsur-unsur teks berita. Jadi unsur-unsur teks berita itu ada 6 ya, yaitu 5W plus 1H. Ada yang sudah tahu? Nah, kita ulas lagi. W yang pertama itu ada what atau apa. Nah, apa sih yang ada di dalam berita tersebut? Misalkan nama atau identitas dari suatu kejadian atau peristiwa. Jadi yang ditanyakan di what atau apa ini misalkan seperti apakah yang terjadi dalam berita tersebut, atau apakah yang menyangkut berita tersebut itu tentang kehidupan seseorang. Nah, yang W yang kedua atau W yang selanjutnya yaitu ada who atau siapa. Nah, siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian atau peristiwa tersebut, atau siapa tokoh utama dari teks berita tersebut. Nah, yang ketiga ada yang ketiga itu ada where atau di mana. Nah, unsur ini menyatakan lokasi atau daerah tempat terjadinya peristiwa. Jadi, misalkan di sini kita menanyakan di mana kejadian tersebut terjadi, atau dan sebagainya, atau TKP terjadinya lokasi atau masalah tentang berita tersebut. Nah, W yang keempat yaitu when atau kapan ya. Jadi unsur yang merupakan waktu dari suatu kejadian atau peristiwa yang akan dilaporkan, atau bisa mencakup tanggal, hari, jam, menit, atau secara umumnya seperti pagi, siang, ataupun sore. Nah, itu when ya. Nah, selanjutnya ada W yang kelima yaitu why atau mengapa. Why ini unsur yang menjelaskan tentang alasan mengapa peristiwa atau kejadian yang dilaporkan ini dapat terjadi. Nah, unsur ini juga mencakup untuk mengetahui secara detail penyebab dari suatu peristiwa yang telah terjadi di dalam teks berita tersebut. Nah, yang terakhir ada how atau bagaimana. Nah, di dalam unsur teks berita ini ada bagaimana keadaan atau proses terjadinya suatu kejadian atau peristiwa tersebut terjadi, termasuk akibat yang ditimbulkan atau justru yang diharapkan dari peristiwa tersebut. Nah, jika peristiwa tersebut adalah acara yang disengaja atau seperti konser amal, pentas seni, dan sebagainya. Nah, itu bagaimana bisa terjadi kecelakaan misalkan gitu, atau masalah yang lainnya, itu kan secara sengaja. Nah, jika yang tidak disengaja seperti berita tentang longsor, banjir, ataupun sebagainya, itu bagaimana bisa terjadi. Nah, di situ dijelaskan secara detail. Berikut ini adalah teks berita tentang bencana alam banjir. Kita akan menentukan unsur-unsurnya melalui 5W plus 1H. Unsur yang pertama yaitu what atau apa, yaitu pada paragraf pertama. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banjir bandang Sungai Ciliwung. W yang kedua yaitu who atau siapa. Siapa yang menjadi korban banjir tersebut, yaitu pada paragraf kedua sekitar 137 kepala keluarga. W yang ketiga yaitu where atau di mana. Di mana tempat kejadian banjir bandang tersebut pada paragraf ke-1 yaitu sekitar 2 desa di Sungai Ciliwung.
W yang keempat yaitu when atau kapan. Kapan terjadinya banjir bandang tersebut, yaitu pada paragraf pertama pukul 19.00 sampai pagi 09. Yang selanjutnya yaitu why atau mengapa. Mengapa banjir bandang tersebut terjadi? Karena hujan turun sangat deras pada paragraf pertama. Terakhir ialah menentukan how atau bagaimana. Bagaimana bisa terjadi, yaitu pada paragraf keempat, kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Selanjutnya ada struktur teks berita. Di sini ada yang pertama ada kepala berita atau lead. Nah, kepala berita atau lead ini merupakan bagian yang dianggap paling penting dari berita yang harus berisi unsur-unsur utama berita yang berdasarkan tadi yang sudah Ibu jelaskan 5W plus 1H. Yang kedua ada badan berita. Badan berita biasanya berisi bagaimana atau mengapa atau deskripsi tentang narasi ataupun penjelasan secara detail dari bagaimana mengapa peristiwa tersebut terjadi. Di situ dijelaskan secara detail di tengah ya, atau kalau misalkan di surat itu isi, kalau ini badan beritanya. Dan yang terakhir ada bagian ekor atau penutup. Nah, di situ bagian ini biasanya tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap berita. Jadi bisa berisi tentang konteks tambahan sejarah sebelum kejadian yang berita dilaporkan itu terjadi bagaimana. Itu bisa. Jadi tidak melulu tentang berkaitan dengan yang badan berita gitu. Nah, selanjutnya ada ciri teks berita. Tentunya yang pertama itu harus faktual. Faktual itu apa? Berarti suatu kejadian yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi atau dapat dirasakan secara dirasakan dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi ada buktinya ya. Berita itu tidak boleh hanya opini. Jadi harus fakta, itu harus terjadi sebetulnya. Jadi harus ada buktinya juga. Yang kedua ada aktual. Aktual itu apa? Aktual itu baru. Jadi berita itu harus kejadian yang bersifatnya baru, terkini, dan sedang menjadi pembicaraan banyak orang. Seperti itu. Yang ketiga ada unik dan menarik. Nah, unik berarti setiap wartawan atau portal penyedia berita itu memiliki editor kan, redaksi, hingga diksi yang khas. Jadi harus memiliki keunikan yang sendiri. Nah, menarik berarti berita menyajikan fakta ataupun aktual ataupun baru itu yang diinginkan oleh masyarakat dan menimbulkan rasa yang ingin tahu. Misalkan menarik dari segi judulnya yang membuat si pembaca itu penasaran dan mengklik si berita tersebut. Dan yang keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Tentunya teks berita harus memberikan pengaruh bagi kepentingan banyak orang atau masyarakat luas. Yang kelima ada objektif. Nah, berita yang disampaikan benar-benar berdasarkan fakta tentunya yang ada tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi seseorang. Jadi objektif ini diambil dari berbagai pendapat gitu. Jadi tidak boleh mengambil dari hanya satu pandangan seseorang saja. Dan yang keenam, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Berita biasanya dilengkapi dengan runtutan waktu atau kronologi kapan terjadinya peristiwa. Yang tadi terdapat di unsur-unsur ya, di when itu. Nah, di situ kapan terdapat waktunya si berita tersebut terjadi. Dan yang terakhir itu ada bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Nah, jadi pada umumnya teks berita ini menggunakan bahasa yang baku mengikuti dengan PUEBI atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederhana namun tetap menarik dan tidak membingungkan ketika dibaca. Jadi tidak boleh menggunakan kata yang non formal, harus formal, sederhana, baku, dan komunikatif gitu. Jadi bahasanya bisa diolah oleh pembaca dari kalangan usia. Nah, bagaimana cara meringkas berita? Nah, di sini Ibu akan memberikan tips dan langkah-langkahnya. Yang ada, yang pertama itu dalam meringkas berita itu pertama membaca atau mendengarkan berita.
Nah, jadi baca atau perhatikan berita dengan teliti dan seksama. Jangan sampai berita yang kita sampaikan kembali melalui ringkasan berubah makna atau informasinya. Jadi harus dilihat dan dibaca, diperhatikan baik-baik. Misalkan, Bu, saya itu melihat atau meringkas beritanya tidak berdasarkan apa yang saya baca, tapi apa yang saya lihat di televisi. Nah, itu boleh. Jadi kalian harus menyimak, berarti harus menyimak lebih dalam dan tulis apa saja yang disampaikan oleh si penyampai berita, seperti itu. Dan yang kedua, mencatat pokok-pokok berita. Nah, mencatat pokok pikiran berita dapat dilakukan dengan cara mencari unsur-unsur pembentukannya yang tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi setelah kita membaca atau menyimak dari teks berita yang akan kita ringkas, kita selanjutnya mencatat pokok-pokok yang kita bisa kita tulis gitu. Seperti yang tadi unsurnya itu ada 5W plus 1H. Nah, pokok-pokoknya itu apa? Berita apa yang kita akan tulis atau yang akan kita ringkas? Apa, terus di mana, terus kapan, mengapa, bagaimana, dan lainnya. Nah, yang terakhir, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Ya, jadi diberikan kembali simpulan yang memuat seluruh informasi berita, namun dalam cara yang singkat dan padat untuk memastikan berita yang diringkas tidak menyimpangkan berita yang sudah diberitakan di dalam televisi ataupun di dalam artikel gitu. Jadi menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas, tidak boleh ada yang ditambah-tambahkan terlalu banyak ataupun tidak boleh ada yang dikurang-kurangi terlalu banyak. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerti tentang teks berita ini. Jadi tugasnya untuk nanti, untuk minggu depannya setelah kita bertemu, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi setelah wabah ini selesai. Tugasnya kalian meringkas berita baik itu mau di televisi ataupun mau di artikel di internet atau di radio atau dimanapun itu, kalian ringkas sesuai dengan unsur-unsur yang telah Ibu jelaskan tadi, yaitu 5W plus 1H-nya. Ditulis di buku. Nanti mudah-mudahan kita bertemu di kelas dan Ibu akan periksa. Nah, semoga kalian tetap sehat dan tetap berada di rumah. Jika keluar rumah menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali. Segitu saja dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.